Salam saudara-saudari semua. Dengan bersuka cita bisa berbagi renung pagi-pagi bersama. Dan hari ini kita melihat kitab Ayub pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Dan besok hari yang ke-14 selesai dalam pembicaraan dengan sahabatnya yang rondangan pertama. Semuanya ada 3 ronde dan di sini hanya Ayub sendiri yang berbicara. Dan di sini sampai pada pasal yang ke-14 itu di ronde pertama, dan masing-masing sahabatnya berbicara. Termasuk Elifat, dia sangat mengenal hukum Taurat yang menggunakan kebenaran sendiri. Sofar yang sangat menggunakan penalaran. Dan ketiga sahabat ini, satu dari keagamaan, satu dari penalaran, satu dari kelakuan. Dan ini memberitahukan kepada kita, pada saat saudara-saudari kita dalam kesulitan, janganlah kita menggunakan bingkai-bingkai kita dipakai kepada dia. Sedikit pun tidak akan dapat menolong mereka. Ketiga sahabatnya melihat penderitaan Ayub yang sangat menderita dan sangat banyak penjelasan dengan menggunakan penalaran kita untuk memahami keadaan orang lain. Dengan cara pikir kita untuk memahami dia, itu hal yang normal. Tetapi rupanya pikiran kita sangat terbatas. Belum tentu keadaan Ayub yang sesungguhnya. Keadaannya demikian, alasannya di mana? Kita mudah secara alami mencari penyebab. Kalau tanpa mencari penyebab, kita tidak putus asa, dan pikiran kita pun tidak boleh untuk digoyangkan. Ayub berkata kalau dia orang yang benar, jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia selalu mengatakan dirinya benar. Dia selalu mengatakan dirinya jujur. Tetapi mengapa orang yang saleh dan jujur begitu besar penderitaan mereka dalam satu seketika, satu hari semuanya habis. Kemudian seluruhnya dia sendiri dalam menghadapi sakit penyakit. Kita akan berpikir mengapa? Kalau kita tidak bisa menjelaskan perkaranya dia, kita tidak akan putus asa. Pikiran kita mulai digoyangkan, tidak dapat terima. Kita tidak dapat terima orang yang saleh dan jujur sampai pada keadaan dia yang sangat menggenaskan dan sangat dalam menderita. Jadi 3 sahabat Ayub tidak merasakan, tidak satu hati, tidak memberi semangat pada sakitnya. Dia hanya mengutamakan pikiran mereka sendiri. Mengapa? Tidak mungkin. Pasti dia punya masalah. Jadi dia pasti bukan orang yang, dia tidak saleh, dia tidak jujur, orang yang tidak takut pada Tuhan. Jadi maka sampai pada keadaan yang demikian, sahabatnya tidak memberikan dia untuk mengatakan diri sendiri orang yang saleh dan jujur.
dan sempurna. Apa yang kamu terus untuk berpegang teguh, kamu banyak dosa. Kalau tidak, kamu tidak akan demikian. Teman-temannya tidak bisa dapat menerima orang yang saleh dan jujur akan menghadapi penderitaan, dan juga seorang dalam penderitaan menyatakan dirinya tidak bersalah, tidak bermasalah. Kalau tidak, pikirannya pun akan goyah. Ketiga sahabatnya berbicara sesungguhnya untuk diri sendiri. Mereka berbicara sendiri dan juga berbicara untuk Allah, sebab pikiran mereka tidak bisa menerima Allah yang adil. Akan menghukum orang yang tidak berdosa. Dengan pandangan mata, Ayub dihukum. Pertama, seperti perkataan Elifas, Allah menghukummu. Dia tidak dapat menerima orang yang tidak berdosa yang dihukum oleh Allah. Pasti dia banyak masalah. Dan penampilan dilihat oleh dia, penampilannya Ayub seperti dihajar oleh Allah. Pikirannya terhadap Allah mulai goyah. Agar dia tidak goyah pikirannya ini, maka ia akan mendesak bahwa Ayub berdosa, sebab Allah seluruhnya benar dan adil. Dan Ayub terus berkata, tiga sahabatnya selesai berbicara. Kita lihat Ayub bagaimana dia menjawab. Dalam jawaban ini kita melihat rupanya kita sebagai sahabat, kita pun banyak masalah. Dan bagaimana kita menjadi sahabat orang lain. Terlebih lagi saudara-saudari dalam saat penderitaan. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Dengan tema di pasal 13, sungguh aku mau berbicara kepada Yang Maha Kuasa. Sungguh aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Atau aku hendak berhadapan muka dengan Yang Maha Kuasa untuk berbicara. Face to face, di hadapan Allah. Di hadapan Allah aku hendak berbicara. Terlebih lagi di pasal ini menguatkan di hadapan Allah. Kita bagi di poin ke 3 poin 1 sampai 3 itu. Yang pertama, dan juga ini menyelesaikan pembicaraan dengan ketiga sahabat dan jawabannya terhadap sahabatnya. Di ketiga, dengan tema kecil, aku hendak membela perkaraku. Seperti di ayat ketiga yang terhala, aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Ingin, sangat ingin. Katanya kepada sahabatnya, sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tak kalah dengan kamu. Perkataan ketiga sahabatnya, terlebih lagi sampai di pasal ke-11 perkataan sofar. Ayub menggunakan 3 pasal menjawab perkataan sofar. Sampai hari ini kita sampai di pasal 13, terusan dari pasal 12. Pasal 12
Ayub mengatakan hikmat Allah tak terbatas. Dia di dalam dikatakan Ayub, kamu punya dosa. Dalam penalaran memutuskan Ayub berdosa, dan juga perkataan tidak banyak keluh kesah, maka Allah menyelesaikan kamu. Dan juga di ayat 12 jawab Ayub, sesungguhnya hikmat aku tidak kalah dengan kamu. Sampai di pasal ke-13 berbalik mengulangi awal dari pasal 12. Ayat 12 ayat ketiga dikatakan, aku tidak kalah dengan kamu, siapa tidak tahu hal-hal serupa itu. Aku pun punya pengertian seperti kamu, aku pun tahu. Bukan yang apa kamu katakan aku tidak tahu. Mengapa kamu berkata begitu banyak? Aku pun paham. Segala sesuatu itu aku pun telah lihat, telah ku dengar, dan juga telah ku pahami. Yang aku tahu, aku juga tahu, dan tidak kalah dengan kamu. Kamu berbicara begitu banyak, sebenarnya tidak ada gunanya. Dan perkataanmu begitu banyak, aku tidak mau mendengar. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Di sini sangat memperkuat kata aku, yaitu perkataanmu begitu banyak pun tidak berguna dan juga tidak dapat menghibur aku, dan juga aku tidak setuju. Iya, memang perkataan dalam pembelaan itu memang satu bingkai-bingkai yang tidak bisa menjamah isi hatiku dan juga bukan keadaanku. Yang aku katakan kepadamu pun tidak ada gunanya. Ya, aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku mau membela perkaraku di hadapannya. Aku sangat ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Aku tidak mau berbicara dengan kalian. Aku hendak bertanya kepada Allah dan berbicara kepada Allah apa yang hendak dibicarakan. Sampai di poin keempat akan diterangkan. Tetapi bagaimana agar sahabatnya tidak berbicara lagi, agar tidak meresahkan dia, jangan lagi menyalahkan dia. Sesungguhnya keadaan Ayub bukan demikian. Aku sudah cukup menderita, kalian membuat aku lebih menderita. Kita sampai di poin kedua ayat 2 sampai dengan 11. Dengan tema kecil. Kamu jangan menutup dusta untuk membela Allah. Pembicaraanmu adalah semuanya palsu. Di ayat keempat dikatakan, sebaliknya kamulah orang yang menutup dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sampai di sini Ayub sangat marah. Kan kamu berdusta. Kamu tabib yang tidak gunanya. Obat-obat resep yang kamu buka tiada gunanya. Itu palsu. Sedikit pun tidak bisa menyembuhkan orang dan tidak bisa merubah keadaanku. Sedikit penghiburan pun tidak ada. Kalian berkata dusta. Kalian terus berkata sambil menyuruh aku minum obat resepmu semua. Sedikit pun tidak ada gunanya. Boleh katakan demikian? Ayub berkata, kalian berkata-kata tak ada gunanya.
Sekiranya kamu menutup mulut, itu dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Kamu harus mendengar perkataanku. Aku banyak pembicaranya hendak aku katakan, tetapi kalian katakan aku berkeluh kesah. Seperti kalian berkata, pembicaraanku seperti angin. Tetapi yang kalian katakan semuanya itu tiada gunanya. Kalian tabib palsu. Ayat 7 dan 8. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Empat tanda tanya. Artinya, dia menegur, membantah percakapan dan menegur sahabatnya. Kalian membela perkara untuk memihak pada Allah. Kalian hendak memihak kepada Allah tetapi berkata-kata yang tidak benar. Ya, memang persahabatnya yang dikatakan juga hal yang membangkitkan, dan Ayub juga ada sedikit marah. Dan sahabatnya juga membela atau membantah terhadap Allah, membela Allah. Akhirnya terjatuh pada kenyataan yang tidak mereka ketahui. Ini perkiraan mereka, tetapi itu adalah salah. Mereka sangat ingin membela membela Allah, maka dengan demikian berkata-kata yang salah. Ayat 9 sampai dengan 12. Ayub berkata, kalau kalian demikian, maka Allah akan menghukum kalian. Ayat ke-9 dikatakan, apakah baik kalau ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Mereka akan memeriksa perkataanmu yang tidak benar. Allah tidak perlu kalian berkata-kata dusta untuk membela perkaranya. Sesungguhnya manusia dalam kesulitan, dia bisa menjadi orang yang sempurna. Allah masih tetap Allah yang adil, tetapi manusia pun bisa menjadi sempurna. Kesempurnaan manusia dan keadilan Allah boleh diletakkan menjadi satu, dan orang yang sempurna itu dalam kesulitannya, dalam penderitaannya, orang yang sempurna bisa di depan keadilan Allah akan menghadapi penderitaan. Dia menghadapi penderitaan bukan berarti dia tidak sempurna, dan bukan berarti Allah tidak sempurna. Bagaimana datangnya penderitaan, bagaimana datangnya bencana atau serangan, kita tidak tahu. Jangan mengira sendiri apapun tahu, sebab banyak perkara kita tidak tahu. Dan jadi orang yang benar di hadapan Allah yang benar, dia bisa menghadapi penderitaan. Kita tidak perlu berdusta. Kita tidak perlu untuk menekan Allah. Apakah baik dia akan meriksa kamu?
Apakah kebesarannya, apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Kalian berkata demikian, apakah kalian tidak takut pada Allah? Kamu dalam perkara berkata sembarangan. Apakah kamu tidak takut akan Allah? Kamu menyerang sahabatmu dengan menyerang aku. Apakah kamu tidak takut akan Allah? Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan padamu menimpa kamu? Berhati-hatilah kamu, ketakutan akan menimpa kamu. Dengan cara demikian memikirkan Allah. Apakah kamu berpikir Allah sedikit kasih karunia pun tidak ada, tidak sedikit pun tidak ada pengampunan? Sebab sahabat-sahabatnya, mereka mengira Allah itu benar dan adil. Di dalam serangan, dalam kesulitan manusia, orang-orang pasti bukan orang benar. Ini adalah pembagian dari mereka. Tidak terpikir oleh mereka Allah yang benar, yang adil terhadap orang yang saleh dan jujur dalam penderitaannya. Mengapa dia bisa menghadapi penderitaan? Mengapa dia terus benar dan sempurna? Sesungguhnya tidak bisa terpikir oleh mereka. Sesungguhnya kuncinya Allah ada kasih karunia atau anugerah dan ada pengampunan. Ya, sungguh semua orang ada berdosa. Tetapi Ayub pun memberikan persembahan, korban persembahan. Anak-anaknya pun berdosa, Ayub pun tahu. Jadi sering-sering dia mempersembahkan korban persembahan untuk berdoa untuk anak-anaknya. Ada jalan anugerah pada Allah. Allah ada pengampunan. Manusia bisa berdosa. Pada saat manusia mohon pengampunan, manusia akan mendapatkan pengampunan. Maka dia menjadi orang yang benar dan saleh. Jadi orang yang demikian. Sekarang dalam menghadapi bencana, apakah Allah tidak mengampuni, tidak ada anugerah? Juga bukan demikian. Hal ini bisa dibedakan. Allah itu yang adil. Dalam kesulitan dia juga bisa menyembuhkan orang yang benar. Dan manusia tidak perlu banyak bicara dan membela Allah untuk demi pikirannya sendiri, dan juga Allah tidak perlu kita untuk membela dia. Allah itu Allah. Allah pun tidak membela perkara. Mengapa kita harus membela perkara untuk dia? Malah sebaliknya, semakin banyak kita berbicara, semakin kita salah. Maka dikatakan, dalih-dalih adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. Perkataanmu tidak ada guna, kalian akan dicela. Perkataanmu seperti debu, seperti tanah liat. Kalian ingin melindungi Allah, kamu tidak sanggup untuk melindunginya. Perkataanmu apakah ada kuasa? Sesungguhnya tidak ada apa-apa. Dan Ayub berkata kepada sahabatnya, jangan lagi untuk berdusta, berbicara kepada hal-hal yang tidak benar terhadap Allah. Allah pasti akan mencelahmu. Dan terhadap sahabatnya dia berkata, di ayat 13, diam, aku hendak bicara apapun yang akan terjadi padaku, diriku. Dia berkata kepada sahabatnya,
kamu punya dosa. Ayub berkata, janganlah berbicara lagi, janganlah menghalangi aku. Aku hendak di hadapan Allah untuk menyatakan kebenaranku. Aku hendak membela perkaraku di hadapannya. Aku hendak berbicara di hadapan Yang Maha Kuasa. Aku hendak sampai di hadapannya dan bertemu muka dan bertanya kepada Allah. Jadi ini dari pasal 13 sampai dengan 19 dikatakan, diam, aku hendak berbicara apapun yang akan terjadi atasku. Jangan berbicara lagi. Biarkan aku berbicara. Atas pembicaraan aku akan menanggungnya. Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan ku tatang dalam gegapku. Perkataan ini kita kurang mengerti. Sesungguhnya yaitu gigi pun aku tidak mau, nyawa pun aku tidak mau. Dan dia masih tergantung pada giginya. Kalau gigi tanpa daging, maka gigi akan lepas. Karena tanpa daging, maka gigi akan lepas. Mengapa aku harus bertahan pada gigiku? Mengapa aku, untuk apa nyawaku untuk terus aku genggam? Tidak perlu. Biarlah gigiku lepas semua dan nyawaku melayang. Mengapa? Lihat, dia hendak membunuh aku. Allah hendak membunuhku. Allah hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dia hendak membunuhku. Tak ada harapan bagiku. Walaupun tanpa harapan. Teks asli benar, no hope. Ada Alkitab yang menerjemahkan sangat yang benar, langsung diterjemah, langsung artinya diterjemahkan. Walaupun ia hendak membunuh aku, aku tetap ada harapan padanya, percaya kepadanya. Allah hendak membunuh aku, walaupun dia hendak membunuh aku tetap percaya kepadanya. Ada terjemahan lagi, dia hendak membunuh aku. Aku tidak ada harapan lagi. Dia hendak membunuhku, tidak ada lagi harapan bagiku. Walaupun dia hendak membunuh aku, walaupun aku tidak ada lagi harapan, aku tetap mau hendak di hadapannya. Walaupun Allah hendak membunuh aku tidak ada harapan lagi, aku pasti mati. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Walaupun kamu hendak membunuh aku tetap mau datang di hadapan engkau untuk membela perkaraku. Di hadapanmu. Aku hendak membela perilakuku. Membela perilakuku. Aku datang di hadapanmu, engkau akan membunuh aku. Aku tidak ada harapan, aku pasti akan mati. Tetapi ini kepercayaan kepada engkau. Aku percaya engkau Allah. Demikian aku percaya engkau Allah. Maka percaya dan berharap kepada
engkau, kalau Tuhan engkau membunuh aku, bunuhlah aku. Walaupun engkau hendak membunuh aku hendak datang di hadapanmu dan berbicara dengan jelas. Allah berbicara dengan jelas, kalau aku hendak mati, biarlah mati. Mengapa dagingku masih tetap ditatakan pada gigiku? Mengapa nyawaku masih dalam genggamanku? Allah, engkau berbicara dengan jelas, itu lebih berharga dari gigiku dan nyawaku. Berikan aku yang jelas. Beritahu apa perkaraku, aku tidak tahu. Nyawa pun aku bisa tidak mau, tetapi ya Allahku, engkau hendak berbicara kepadaku dengan jelas. Itulah yang menyelamatkan aku. Dan dia berkata kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya, Allah sebagai penyelamat bagiku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Kalau aku boleh datang di hadapan Allah, nyawa pun aku tidak mau, gigi pun tidak mau. Kalian jangan lagi menghalangi aku dan jangan lagi membicarakan perkaraku. Kalau kamu tidak berbicara, apa itu hikmatmu? Janganlah berbicara yang sia-sia. Biarkan aku datang di hadapan Allah untuk membela perkaraku. Sesungguhnya apa yang terjadi bagiku, beritahu aku dengan jelas. Kalau engkau hendak mengambil nyawaku, ambillah. Nyawa pun aku serahkan bagimu. Tetapi aku percaya kepada engkau, kalau aku bisa datang di hadapanmu, aku adalah orang benar. Sebab orang yang fasik tidak akan menghadap kepada engkau. Dia tidak bisa menghadap pada Allah. Ya Allahku, aku hendak datang di hadapan engkau. Saudara-saudari semua, adakah kalian melihat Ayub dalam serangan penderitaannya, sahabat-sahabatnya menyerang dia, hanya satu harapannya adalah dan menyelamatkannya, yaitu datang di hadapan Allah. Allah beritahukanlah dengan jelas, nyawa pun aku tidak mau, segala sesuatu bisa aku tidak mau, asal aku mendapatkan satukah dari engkau. Engkaulah penyelamatku. Aku tidak mengerti, sedunia orang pun tidak mengerti, istriku pun tidak mengerti. Aku hanya datang di hadapanmu. Bicaralah dengan jelas, apapun boleh. Aku percaya kepadamu. Tapi dalam hati Ayub, jika aku bisa di hadapan Allah, Allah akan berbicara dengan jelas dan menyatakan kebenaranku. Yang penting Allah yang berbicara kepadaku agar aku bisa mengerti dengan jelas. Aku mengikuti Allah begitu lama. Ya Allahku, engkau mengenal aku mengenal engkau. Engkau adalah satu-satu keselamatanku. Aku terus percaya kepadamu. Walaupun engkau hendak membunuh aku, lihat keadaannya iya, tetapi aku tetap percaya kepada engkau. Berbicaralah kepadaku ya Tuhanku. Orang yang dalam penderitaan yang berat dan disalah sangka, hal yang sangat dia rindukan, yaitu Allah berbicara kepadanya, berbicara dengan dia dengan jelas. Sungguh, waktu saya di Vancouver menghadapi banyak kesulitan, banyak sekali suara-suara satu-satu menyerang aku.
Tidak ada orang yang memberitahukan berkata orang yang membicarakan aku. Semuanya kamu yang lakukan. Tujuannya yaitu untuk mengusir aku pergi. Tujuannya agar aku gagal. Setiap hari aku datang di hadapan Allah, berbicara kepada Allah. Ya Allah, Engkau membela perkaraku. Kata-kata serangan orang menyerang aku tidak akan menjawab dan juga aku tidak ingin tahu. Tetapi aku sebatang kara. Tiada orang yang mengerti tentang aku. Tetapi ya Tuhan, Engkau tahu akan aku. Aku tahu di bumi aku tidak bisa menyatakan suatu hari menyatakan kebenaranku. Tetapi yang menyatakan kebenaranku pada suatu hari aku datang di hadapan Engkau, meninggalkan dunia ini di hadapan tahta pengadilan Engkau. Engkau akan menyatakan keadilanku. Tetapi dalam keadaan hari ini tidak mungkin. Aku tidak akan menjelaskan diriku sendiri. Satu persatu serangan demi serangan, bahkan ada orang yang bangkit untuk menjadi saksi dan mengajukan masalah. Dan seperti tuduhan aku yang menuduh aku mencuri uang persembahan. Ada seorang saudari, dia ingin pulang Hong Kong, dia membayar untuk dia. Setelah selesai perkara, aku merawat putrinya sampai 2 bulan, menjemput putrinya, antar jemput sekolah, di rumahku, tidur, makan sampai dia pulang. Maaf tuh Pastor Joshua, dengan demikian engkau merawat putri. Ini ada 800, engkau ambillah. Aku bilang aku tidak mau uang ini. Kalau kamu ingin memberikan persembahan, persembahkanlah ini di tempat persembahan. Aku tidak mau. Tetapi setelah itu dipengaruhi oleh orang lain menyerang saya, dan saudari ini bangkit menyerang. Dia bilang ada 800 aku hendak mempersembahkan untuk gereja, tetapi diambil oleh Pastor Joshua. Bagaimana menghadapinya? Serangan demi serangan. Aku percaya, ya Allahku, semua ini hanya bisa menyatakan kebenaranku hanya di hadapan Engkau. Tapi para majelis tahu sebab semua persembahan itu, uang persembahan tidak ada sampai pada aku dan tidak akan menyentuh uang persembahan sejak aku mulai dari melayani sampai sekarang. Baik itu persembahan atau ada di kantong persembahan, semua aku tidak menyentuh uang persembahan. Dan juga sebuah pembendaraan bukan aku. Aku tidak menyentuh pendaharaan atau uang, tetapi desas-desus setiap hari, hal-hal yang seperti berterbangan. Satu kata pun aku tidak berkata. Ya, memang menjadi seorang pastoral akan menghadapi serangan. Dan orang yang mendapat dan orang yang menyerang serang itu, yaitu ingin menggagalkan saya. Saya percaya tiada orang yang mengerti akan aku.
tetapi hati saya hanya merindukan asal Allah yang tahu, dan sering-sering berdoa untuk membela perkara keadilan. Keadilan seperti air sungai yang membual. Ya Allah, kebenaran-Mu dan keadilan-Mu ada di mana? Aku sangatlah pahit menderita. Jadi setiap hari menghadap pada sungai dan berdoa. Hari-hari yang tidak mudah. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepadaku. Kita kembali di poin yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 19. Selesai. Ayat 20. Di ayat 17. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku, ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. 17-19 itu juga termasuk poin yang ketiga, poin yang kecil, yaitu aku tahu, aku yakin aku benar. Aku akan menyatakan perkaraku dan aku membela perkaraku di hadapan Allah, berkata kepada Allah, aku tahu bahwa jalanku tidak bermasalah. Siapa orang yang mau bersengketa dengan aku lebih baik aku berdiam diri dan binasa. Hanya Allah yang menyatakan aku benar, itu sudah cukup bagiku. Kalian tidak percaya kepadaku, itu bukan satu perkara. Kalau hendak mati, biarlah aku mati. Yang keinginanku hanya Allah berbicara kepada aku, itu sudah cukup. Perkataan manusia itu tidak penting. Kalian hendak menyalahkan aku, terserah bagimu, aku akan berdiam diri. Lebih baik mati. Allah tahu aku benar, itu sudah cukup. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Kemudian ayat 20 sampai dengan 24, poinnya keempat, dengan tema, ya Allahku, dengan bertemu muka jawablah aku. Dosa apakah sehingga engkau menganggap aku sebagai musuh? Ya Allahku, dengan muka dengan ketemuku jawablah aku. Aku hendak berhadapan dengan engkau, berbicara kepadaku, apakah dosaku sehingga engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku menjadi musuh bagimu. Sesungguhnya apa pelanggaran dosaku sehingga engkau menghalangi aku? Beritahukanlah kesalahanku. Ayat 20 sampai dengan 24. Di sini ada 3 poin kecil. Ayat 1 sampai 2, yaitu Allah, janganlah engkau menyembunyikan wajahmu, aku hendak berbicara kepadamu. Hanya jangan kau lakukan terhadap ada 2 hal itu, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dan engkau menjawab. Ayub berbicara terhadap Allah.
dua hal yang hendak engkau dengar, agar jangan aku bersembunyi terhadap engkau, yaitu berikan aku anugerahmu, jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, jangan dengan kegentaran terhadap aku, yaitu tanganmu jangan menekan aku, tanganmu jangan menekan aku, agar aku bisa datang di hadapan engkau. Engkau berbicara kepada aku atau aku berbicara kepada engkau, itu juga bisa. Di poin kedua, beritahukanlah pelanggaran dan dosaku. Di mana masalahku? Beritahukan kepadaku. Ayat 23 sampai 25. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah padaku pelanggaran dan dosaku itu. Ayat 24. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Di sini 3 prinsip dalam dosa. Ada 3 sudah dikeluar. Kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ayat 23 pelanggaran dan dosa itu dalam satu arti. Prinsip dalam dosa dalam kitab Ibrani 3. Aku ada kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Apakah yang tidak benar? Tuhan, beritahukanlah kepadaku. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggenarkan daun yang ditiup angin dan mengejar jerami yang kering? Bicaralah kepadaku, ya Allahku, sesungguhnya apa pelanggaran dosaku? Apa kalau ada kelakuan yang tidak berkenan padamu, beritahukanlah kepadaku. Terlebih dahulu janganlah engkau menyembunyikan wajahku terhadapku. Dengan wajah terhadap berhadapan muka, beritahukan kelakuanku yang salah. Ayub tahu dia seluruhnya benar. Aku telah berkata dengan jelas. Aku tahu aku benar. Tapi kalau sekarang Tuhan beritahu aku apakah dosa-dosaku. Aku telah katakan dengan berhadapan. Engkau beritahukan segala dosa-dosaku. Mengapa engkau mengejar dosaku? Sesungguhnya apa pelanggaran dan dosaku? Ayat 26. Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku, menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. 27. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan telapak kakiku. Engkau dan semua itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan ngengat. Sesungguhnya dosa apa? Di sini Ayub berkata kepada Allah, bukan dengan sesungguhnya dia di sini bukan seluruhnya dia tidak berdosa, tetapi dia benar. Mengapa? Dengan demikian di ayat 27, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan masa mudaku. Pada masa mudaku, masa laluku aku berdosa, tetapi aku telah mengaku dan aku telah mempersembahkan
persembahan, telah mohon pengampunan darimu. Engkau pun telah memberi pengampunan bagiku. Sekarang dalam keadaan demikian aku merasa aku tidak bersalah, tetapi ya Allahku, Engkau melihat di mana sekarang perkaraku. Hal-hal apa yang membuat Engkau menyembunyikan wajah-Mu untuk tidak melihat aku? Terus menganggap aku sebagai musuh untuk mengejar aku, untuk melenyapkan aku. Ya Allah, aku sekarang aku telah seperti hal-hal yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, dan kain pun sudah dimakan ngengat. Aku sangat menderita. Aku tidak sanggup untuk bertahan. Ya Allahku, beritahulah kepadaku sesungguhnya apa kesalahanku sehingga Engkau mengejar aku. Sahabatku, janganlah untuk berbicara lagi terhadapku, tetapi yang berbicaralah ya Allahku, apa kesalahan dan dosaku. Ayub datang di hadapan Allah, mendengar satu kata berkata kepada Allah, sesungguhnya apa yang terjadi, di mana kesalahanku, ya Tuhan, di manakah kesalahanku? Saudara semua, dalam kesusahan hanya Allah yang bisa berbicara kepada kita, yang bisa membawakan damai untuk kita, dan Allah lah satu-satunya keselamatan bagi kita. Hanya Allah yang membenarkan kita. Kita tidak perlu di hadapan manusia untuk dibenarkan. Hanya Allah, Dialah keselamatan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama dengan pujian, dengan nyanyian untuk memuji Tuhan Allah kita.
Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau dari awal hingga akhir, Engkau beserta kami dalam kesesakan kami. Engkau menyertai kami. Mungkin teman-teman kami, orang rumah kami tidak mengerti akan kami, tetapi Engkaulah gunung batu kami. Engkau selalu menyertai kami dan mengerti akan kami. Tuhan, Engkau tabib yang maha kuasa. Firman-Mu yang menyembuhkan semua hati sanubari kami, bahkan yang terdalam, sampai dalam keadaban yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, tetapi Roh Kudus Engkau tetap di dalam hati kami yang tak henti-hentinya berdoa untuk kami. Walaupun sakit ini tidak bisa kami ungkapkan, tetapi Engkau mengerti. Tuhan, kami memuji Engkau dalam mengalami rendah tinggi ke dalam kekelaman. Kami tetap memuji Engkau sebab manusia sangat terbatas, mungkin juga pengenalan kami dalam bingkai-bangkai, tetapi Engkau ya Allah, Engkau tiada batasnya, tiada batas kesembuhan yang Kau berikan kami. Engkau satu-satunya keselamatan bagi kami, dan Tuhan, kami berpegang kepada Engkau, ya Allahku, satu-satunya keselamatan. Walaupun apa yang kami hadapi, kami tetap beritahukan kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya keselamatan kami. Dengan kami menyembah Engkau, Tuhan, ada kalanya juga kalau kami gembira, kami bisa menyembah Engkau. Tetapi kalau lagi sedih, kami tidak bisa menyembah. Tapi Tuhan, kami tetap untuk memilih Engkau. Untuk dalam keadaan apapun, kami tetap menyembah Engkau dan memuji Engkau. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau tabib yang maha kuasa. Saudara semua, mungkin kamu juga mengalami tidak dimengerti oleh orang, atau dalam hubungan juga mendengar hal-hal yang menyakitkan dan ketakutan. Hal-hal ini engkau beritahu kepada Tuhan, isi hatimu, dan yang biarlah kiranya kasih Allah menyembuhmu di hari ini, memenuhimu. Dan mari bersama kita tenang di hadapan Allah, kita teduh dan berdoa. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah aku. Tidak berhikmat untuk mencoba.
Saya menerima ada di antara kita disakiti oleh sahabat atau teman, mengira untuk membantu, tapi dalam kamu susah dia mengajar kamu bagaimana apa yang harus dibuat. Kata-kata ini sangat berat, seperti sahabatmu seperti menyalahkan kamu itu kesalahanmu, sehingga kamu menutup hatimu, tidak lagi menyatakan kesulitan yang sedang kamu hadapi. Kamu tidak lagi memberitahukan kepada orang, kamu hanya sendiri di situ menerima, dan Tuhan beritahu kepadamu hal semua kata-kata yang menyakitkan ini serahkanlah kepadanya. Beritahu kepada Tuhan, Tuhan, karena kata-kata ini aku sangat sakit, biarlah kata-kata dan kuk ini pergi dari aku. Mohon Tuhan, mohon Engkau ambil semua yang menyakitkan ini. Engkau ambil beban ini dalam hidupku. Biarlah kata-kata orang yang menyakitkan aku serahkan kepadamu. Dan juga saya merasakan di antara kita, kamu sebagai pemimpin, kamu merasa disakiti. Sebab baik itu anggota selmu, anak-anakmu, atau orang bawahanmu, mereka membingkaimu untuk berharap dengan pengharapan dan merasa, mengapa kamu bukan orang yang pemimpin yang aku harapkan? Mengapa kamu bukankah ketua sel mengasihiku? Banyak kata-kata yang seperti membicarakanmu, menghakimimu, sehingga kamu merasa sangat sebatang seperti Ayub. Mengapa aku sudah banyak lakukan, tetapi tiada orang yang mengerti aku. Aku sangat merasakan di dalammu satu hal yang sangat berat di dalam hatimu. Kata-kata ini tidak bisa kamu utarakan kepada orang, tetapi kata-kata itu menancap satu persatu di dalam hatimu, sehingga pelayananmu merasa beban. Bahkan kamu tidak merasakan pemimpinmu berbicara pada hidupmu. Tapi Allah berfirman kepadamu, janganlah berjalan lagi sendirian dalam pelayananmu. Serahkan kata-kata itu padamu, yaitu mungkin penalaran atau bingkai dalam keagamaan atau hukum di dalamku. Biarlah kembali dibebaskan, dan orang merasa kelakuan yang baik atau benar. Kamu sebagai sebagai pemimpin kamu harus demikian, tapi di hadapan Allah semua itu diremukkan. Semua bingkai-bingkai yang membingkaimu, segala beban berat yang serahkanlah kepada Allah. Ya Tuhanku, mohon kesembuhanmu ada pada kami semua, masuk di dalam hati kami, sanubari kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, di dalam hatiku sangatlah gelisah, sangatlah kesal menghadapi segala kesusahan. Aku mengira membicarakan hal ini kepada sahabat karibku, dia akan menemaniku. Tetapi pada saat aku berpikir semua perkara aku bicarakan kepadanya sebagai gantinya, dia malah menyalahkan aku. Banyak sekali ajaran bagiku agar Tuhan, aku mengaku aku telah berdoa kepadamu berulang kali, berulang-ulang kali. Tetapi orang-orang di sekitarku tidak bisa mengerti akan aku. Bahkan di hadapan pemimpinku pun berkata kepadaku dengan iman untuk mengikuti Engkau. Tetapi sampai sekarang
Aku merasa mulai goyah. Kata-kata yang tidak bisa diungkapkan dalamku. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolongku. Tuhan, aku mau saat ini untuk mencari wajah-Mu. Mohon Engkau dengan firman-Mu, dengan kata-kata-Mu, beritahulah kepadaku. Aku tidak tahu keadaan yang sedang aku hadapi. Apa kesalahanku, apakah masalahku. Tuhan, aku telah berulang kali memohon pengampunan dari Engkau dan mengaku segala kesalahan kepada Engkau. Tetapi Tuhan, aku tetap dalam kesusahan. Ya Tuhanku, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku tahu hanya Engkaulah satu-satunya penghiburan bagiku. Tuhan, mohon Engkau beri petunjuk bagiku. Hiburlah aku. Berbelas kasihanlah kepadaku. Mohon Engkau nyatakan kehendak-Mu bagiku. Ya Tuhan, aku berseru kepada Engkau. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhan, setiap ini hendak berhadapan dengan Engkau, mencari Engkau. Mencari firman-Mu, mendengar firman-Mu. Di dalam doa, saya melihat Allah, tangannya yang maha besar. Tangannya yang besar menampung kamu, menampung kita semua orang. Aku mendengar Allah berkata, anak, aku mendengar, aku melihat kesusahanmu, aku melihat kesusahanmu, melihat kepahitanmu, melihat air matamu. Anakku, aku Allah yang benar, aku Allah yang adil. Aku ada belas kasihan, anugerah, dan Allah yang mengampuni segala kesalahan, segala pelanggaran, segala dosa di hadapan semuanya telah dihapuskan. Sesungguhnya telah dihapuskan. Anakku yang kukasih, anakku yang terkasih, telah menghapuskan segala pelanggaran, kesalahan, dosa-dosamu. Janganlah lagi untuk ditekan dengan menekanmu. Tidak lagi dengan bingkai-bingkai keagamaan untuk menekanmu. Hari ini Tuhan, aku menyembuhkanmu. Anak-anakku, berilah semua yang menyakitkan, kesalahpahaman, tekanan hidup, beban yang kekesalanmu, semua itu aku yang mengambil. Sebab aku adalah Allah yang mengasihimu. Aku adalah yang adil, Allah yang penuh kasih. Nanti aku mengasihi engkau. Kamu di dalam aku. Kamu di dalam aku.
Haleluya. Kita pejamkan mata. Kita datang di hadapan Allah. Berbicaralah ya Allahku kepada kami. Sahabat-sahabat kami mengatakan kami banyak dosa. Sekarang, serangan Engkau terhadap kami yang seharusnya kami hadapi lebih kecil, lebih sedikit. Ya Allahku, Engkau beritahukanlah kami perkara kami, hal kami. Engkau yang berbicara, itu yang terpenting. Berbicaralah kepada kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Engkaulah keselamatan kami. Kami hanya percaya kepada Engkau. Terus hendak berdoa yang harus kami berikan, itu kami lakukan. Tuhan, Engkau melihat Ayub demikian. Bagaimana hatimu? Tuhan, apa yang Engkau pikirkan? Dalam keadaan kami yang sekarang, dalam keadaan gereja sekarang, di dunia sekarang, bagaimana Engkau melihat kami? Itu yang terpenting, bagaimana Engkau melihat kami. Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau untuk mendengar suara-Mu. Hanya Engkaulah keselamatanku. Hanya firman-Mu yang ingin aku dengar. Hanya firman-Mu itulah yang terpenting. Aku mau mencari wajah-Mu. Firman-Mu aku mau mendengar. Akan ku dengar segala firman-Mu. Banyak sekali yang tuduhan-tuduhan kami tidak mau mendengar. Celaan teman-teman kami tidak mau dengar. Ini adalah debu yang tiada gunanya, seperti tanah liat yang tidak bisa menjadi pijakan bagi kami. Yang hanya kami perlukan hanya firman-Mu. Tuhan, hiburlah hati kami, agar kami mengerti. Hatiku akan tenang. Aku hanya berpegang kepada Engkau. Tuhan, teruslah berfirman kepada kami. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami setiap orang, agar kami tahu pada saat kami dan Ayub dalam serangan, dalam penderitaan, bagaimana akan kehendak-Mu. Sesungguhnya Allah menghadapi serangan dari setan, Allah tetap melindungi dia. Allah tetap membatasi perbuatan musuh, tetapi Ayub tidak tahu.
Kita tahu, tetapi ya Allah, bagaimana perasaanmu melihat penderitaan Ayub? Hari ini Allah berkata kepadamu, anakku, semangat. Aku mengerti akan kamu. Aku melindungimu. Aku telah menyelamatkanmu. Setan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Yang bisa dia lakukan telah dia lakukan. Terus dengan lega terus berjalan. Jangan peduli pembicaraan orang lain. Engkau terus mengikuti aku. Dengan berani Ayub. Dengan berani anak-anakku. Bangkitlah. Bangunlah. Harapan ada di depan. Engkau akan mendapat kemenangan. Jangan lemah. Jangan menyerah. Namamu sangat penting. Aku pasti akan menjagamu. Damailah. Terus percaya kepada aku, tenangan dengan damai. Jadilah orang yang sempurna, orang yang saleh dan jujur, menjauhkan kejahatan, takut akan Allah. Jalanmu adalah jalan kebenaran. Aku tahu. Allah berbicara, aku tahu. Bersemangatlah hai anak-anakku. Kalian harus saling menopang. Jangan terjatuh dalam bingkai-bingkai agama, bingkai-bingkai perbuatan atau penalaran menurut apa yang diketahui untuk membela, untuk menghakimi. Pandangan masing-masing, pandanglah Allah. Saling bergandengan tangan. Saling mendukung. Ini adalah kehendak Allah. Anakku, bersemangatlah. Kita bersama berusaha. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Agar beri hikmat, kekuatan, iman, kasih ditambahkan bagi kita semua. Memberkatimu. Jalanmu jalan damai sejahtera, agar kamu terus berjalan dalam jalan kebenaran. Allah menyertaimu, Allah memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini.